Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan, wabil khusus yang kami hormati jajaran pimpinan yang ada di PTM Syariah Utama, Bapak Ibu, para kepala atau ketua cabang dari PTM Syariah Utama ini, serta semua pegawai karyawan PTM Syariah Utama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu sebagai bentuk bekal kita, baik secara fikriyah, secara ilmu yang kaitannya dengan pikiran kita, atau bekal ruhiyah yang sifatnya spiritual kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah. Dengan keberkahan itu juga mudah-mudahan mudahkan semua aktivitas usaha, aktivitas yang ada di PTM Syariah Utama ini. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana ketika kita berdiskusi kira-kira apa yang perlu untuk kita bahas, ya, dan bisa jadi mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi dan penyemangat kita untuk tetap bersama dengan Al-Quran, ya, karena informasinya ada beberapa program yang sudah berjalan adalah program membaca Al-Quran untuk karyawan atau pegawai di PTM Syariah Utama ini. Nah, untuk itu supaya tidak menjadi suatu rutinitas kerja semata, maka menjadi satu hal yang perlu untuk senantiasa kita bangun adalah kebersamaan kita bersama dengan Al-Quran. Dan betapa luar biasanya kalau personal, kemudian satu instansi lembaga ada kedekatan dan punya perhatian terhadap Al-Quran itu sendiri untuk anggota-anggotanya. Nah, untuk itu kita akan belajar siang hari ini tentang kenapa kita perlu bersama dengan Al-Quran. Yang pertama, satu hadis Nabi SAW yang jadi sering kita dengar, ya, kenapa kita perlu belajar menghafal, termasuk, ya, menghafal dan belajar Al-Quran. Ada satu hadis Nabi SAW yang hadis ini kalau kita cermati, inilah bukti akan keutamaan orang yang menghafal atau belajar Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya dua keluarga. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman, Tuhan yang kita ibadahi, Tuhan yang kita sembah itu ternyata dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Nabi mengabarkan Allah punya keluarga. Dan siapa yang tidak ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Siapa keluarganya Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia? Kila tidak ditanyakan manhum. Siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Hum ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat kandungan Al-Quran dan mengamalkannya. Merekalah ahlul Quran. Hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuhu, dan orang-orang yang dikhususkannya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, hadis ini luar biasa, ya.
menyampaikan kepada kita akan kemuliaan orang yang bersama dengan Quran. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita renungkan ya, berarti Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini, Rabbul Alamin itu, Tuhan semesta alam itu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gitu ya, menurunkan derajat ketuhanannya itu menjadi seolah-olah manusia yang berkeluarga. Dan kalaulah seperti itu kondisinya, maka keluarganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang ahli Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Sisi yang lain berarti hadis ini mengabarkan kepada kita, berarti ada orang yang hidup di muka bumi ini ibarat kalau keluarga bersama, satu keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak dianggap keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya apa? Kalau ada orang di muka bumi ini nggak punya keluarga, ya terlantar, gitu kan? Apalagi ini keluarga bukan sekedar keluarga, tapi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan itu yang menjadi ciri menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ahli Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menghafal Quran, dan orang yang kemudian mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang lain, atau hadis yang menceritakan tentang betapa mulianya ahli Quran sampai dijadikan satu standar orang itu layak menjadi pemimpin ataukah tidak. Ada satu riwayat hadis yang menyampaikan anna Nafi' ibn Abdul Haris, bahwasanya ada seorang namanya Nafi' bin Abdul Haris lagi ya Umar bin Usfan, suatu hari pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di sebuah tempat namanya Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Pada saat itu Umar radhiyallahu ini mengangkat Nafi' bin Abdul Haris ini sebagai pemimpin di kota Mekah. Jadi ibaratnya Umar itu presidennya Mekah, salah satu wilayah atau kabupaten lah kurang lebih gitu ya. Maka dalam tanda kutip kalau kita hari ini seperti bupatinya Mekah waktu itu adalah namanya Nafi' bin Abdul Haris. Nah, ketika Nafi' bin Abdul Haris ini bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Nafi' bin Abdul Haris ini bertanya, "Man ista'malta ala wahdil wadi?" Ala ahlil wadi, wahai Umar, sekarang kita ini sedang butuh pemimpin yang ada di ahlil wadi. Gambaran sederhananya nih, Nafi' bin Abdul Haris sebagai bupatinya sedang membutuhkan pimpinan di tingkat kecamatannya, kurang lebih di sini namanya ahlil wadi, ya, butuh pemimpin waktu itu. Maka diskusi sama Umar, wahai Umar, siapa yang akan Anda angkat sebagai pemimpin untuk memimpin ahlil wadi ini? Faqala, maka Umar menjawab, Ibnu Abza, yang akan kita angkat menjadi pemimpin sebagai camat lah bahasa kita hari ini, namanya Ibnu Abza. Qala wa man Ibnu Abza? Wahai Umar, siapa Ibnu Abza itu? Qala maulan min mawalina. Kata Umar, Ibnu Abza itu adalah salah satu budak kami. Coba ya, seorang budak. Pernah melihat budak di Tuban ini? Nggak ada ya, karena kita di negara yang tidak ada sistem perbudakan. Budak, yang namanya budak itu kayak barang gitu, bisa dijual belikan ya. Ya kayak ya kalau misalnya sampai serendah-rendahnya misalnya binatang yang bisa dijual belikan, padahal ini manusia. Nah, budak pada zaman itu memang kondisi sosialnya, kondisi strata kedudukannya sangat tidak diperhatikan, menjadi orang yang rendahan gitu ya. Untuk itulah kemudian bupati yang namanya Nafi' bin Abdul Haris tadi sampai bertanya ulang kepada Umar, "Famastakhlafta alaihim maulan?" Fastakhlafta alaihim maulan. Wahai Umar, yang benar saja, masa iya seorang budak akan menjadi pemimpin di negeri Mekah atau di wilayah Mekah ini? Apa kata Umar? Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil fara'id. Ketahuilah wahai Nafi' bin Abdul Haris, sesungguhnya Ibnu Abza ini meskipun dia seorang budak,
tapi dia adalah qari'un li kitabillah, orang yang sangat pandai membaca Al-Qur'an. Orang yang pembaca kitab Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat semangat dalam belajar kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bagus baca Al-Qur'annya, dia hafal Qur'an, dia memahami kandungan Al-Qur'an meskipun dia sebagai seorang budak. Wa innahu alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat paham tentang al-faraid, ilmu faraid. Tentu selain ilmu faraid yaitu ilmu waris, tentu al-faraid di sini maknanya adalah ilmu tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum dan seterusnya. Qala Umar kemudian berkata lagi, "Amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Tidaklah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini aqwaman, kaum, satu masyarakat, wa yad'u bihi akharin, dan karena kitab ini juga Allah Subhanahu wa taala itu akan merendahkan derajat satu kaum. Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nggak mungkin salah memilih orang untuk diangkat jadi pemimpin waktu itu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai diceritakan ya, saking banyaknya kualitas yang baik dari kalangan para sahabat itu, orang itu kalau memilih pemimpin yang baik di zaman Umar gitu ya, itu banyak sekali. Sampai orang kalau merem misalnya megang orang itu mesti orang baik di zaman Umar. Kalau kita hari ini seperti ini di zaman kita, apakah terjadi di zaman Umar ini? Misalnya kita merem nih, terus kita megang orang, itu mesti orang baik atau enggak kira-kira? Belum tentu. Kita tapi kadang-kadang juga enggak gitu kan. Tapi enggak di zaman Umar, semua insya Allah baik. Secara umum rata-rata seperti itu gitu. Nah, maka Umar bin Khattab tentu tidak akan salah memilih pemimpin. Ya. Apa yang dijadikan oleh Umar sebagai standar sebagai seorang pemimpin? Yang pertama tadi, qari'un li kitabillah, orang yang punya kedekatan dengan Quran. Orang yang kemudian punya pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an, punya komitmen untuk membaca dan bersama dengan Quran. Itu ternyata yang dijadikan acuan Umar sebagai pemimpin. Itulah sebabnya ya mestinya di dalam setiap level rekrutmen gitu ya, di ITM atau di Surya atau mungkin di tempat-tempat yang lain, mestinya yang utama itu adalah bisa baca Quran enggak ini. Karena itulah yang dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai standar orang untuk diangkat jadi pemimpin. Gitu ya. Jadi bisa jadi sebelum dites yang lain Qurannya bagus atau enggak. Bukan hanya sekedar untuk mencari guru ngaji, enggak ya. Bisa kebayang ya, kalau ada seorang pegawai karyawan itu kok sudah dengan Qur'annya baik, insya Allah yang lainnya juga akan baik. Maka ini yang jadi standar utama Umar bin Khattab terhadap pegawai, bahkan pemimpinnya adalah standar utamanya Quran. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari hadis ini betapa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat seseorang meskipun dia level statusnya rendah sekalipun. Kalau dia punya keahlian Quran, pasti Allah akan angkat derajatnya. Pasti gitu. Ya kan? Untuk itu bagi orang yang punya perhatian dengan Quran, pasti Allah akan angkat derajatnya. Bahkan tidak hanya orang. Aqwam, kata aqwam itu dari kata kaum, sekelompok orang, organisasi, satu perkumpulan atau apapun namanya. Kalau kelompok perkumpulan itu kok punya perhatian dengan Quran, pasti Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan kedudukannya. Dan Nabi juga menyampaikan wa yad'u bi akharin, dengan Quran ini pula Allah juga menjatuhkan satu kaum. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi karena tidak punya perhatian dengan Quran, gitu kan. Tidak ada perhatiannya sama sekali terhadap pegawai atau mungkin orang-orang yang ada di dalamnya tentang Al-Quran itu sendiri. Wa yad'u bi akharin, dan Allah juga akan menghinakan orang-orang seperti itu. Nah, ini hadis yang benar-benar jadi motivasi kita ya untuk bersama dengan Quran. Minimal kita semangat untuk belajar dan membaca Al-Quran.
Kemudian ini ada buku yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, bukunya Al-Hasu ala Qidil Ilmi wa Dzikri Kibaril Kuffar ya. Buku ini bercerita tentang anjuran untuk menghafal ilmu, dan tentu ilmu yang pertama yang harus dihafal adalah Al-Qur'an ya. Wa Dzikri Kibaril Kuffar, dan keutamaan para penghafal yang luar biasa itu. Nah, beliau di sini dalam kitab ini menyampaikan satu paragraf yang luar biasa. Ini di dalam kitab Muqaddimahnya tadi. Setelah beliau menyampaikan tentang muqaddimah awal itu, amma ba'du, Ibnu Jauzi kemudian berkata, fa inna wa azza wa jalla khassa ummatahu bi hifdzil Qur'an wal ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umatnya dengan hafalan Quran dan ilmu. Waqad kana man qablana yaqra'una kutubahum minas suhuf. Dahulu orang-orang umat terdahulu, kaum terdahulu, umumnya mereka enggak ada yang menghafal Quran. Jadi umatnya Nabi Musa punya kitab apa? Taurat ya. Umatnya atau kaumnya Nabi Daud dengan kitab Zaburnya ya, dengan Nabi Isa dengan Injilnya. Dulu orang-orang itu, kaum terdahulu, tidak ada yang menghafal kitab-kitab mereka, sehingga kalau mereka membacanya, itu membacanya dari suhuf ya, dari lembaran-lembaran kitab mereka itu. Tidak ada mereka yang menghafalnya. Wala yaqdiruna 'alal hifz, tidak ada satupun orang yang menghafal kitab-kitab terdahulu itu. Jadi kaumnya Nabi Musa nggak ada yang hafal Taurat, kaumnya Nabi Daud nggak ada yang menghafalkan Zabur, kaumnya Nabi Isa tidak ada yang menghafalkan Injil. Sampai sekarang kalau kita tanya orang-orang Nasrani, ada nggak yang menghafal Injil? Nggak ada. Tidak ada yang bisa menghafal Injil dan kitab-kitab yang lain. Falamma jaa Uzair faqara'a Taurat min hifdhihi. Itulah sebabnya nanti ya, ada salah satu orang namanya Uzair, dan Uzair ini ternyata bisa menghafal Taurat. Ya, tadi umatnya, kitabnya Nabi siapa Taurat ini? Nabi Musa alaihissalam. Maka satu-satunya orang yang waktu itu bisa menghafal kitab Taurat adalah Uzair. Itulah sebabnya kemudian faqaulu, mereka ini mengatakan hada ibnullah. Kalau orang ini bisa menghafal Taurat dan Taurat adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti bukan sembarang orang. Maka kemudian mereka menganggap Uzair itu sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada kisah dalam Al-Qur'an tentang Uzair yang dianggap sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya atau apa yang menjadi sebab ya? Kenapa Uzair ini kemudian diyakini sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala? Karena satu-satunya orang yang waktu itu bisa menghafal Quran, bisa menghafal Taurat hanya Uzair. Hanya ini saja. Ya. Untuk itu kalau kita bercermin hari ini dengan kemudahan yang Allah berikan ya, maka dengan Al-Quran sebaliknya. Anak-anak kecil usia 7 tahun, usia 10 tahun, usia bahkan sebelum balik, mereka kemudian sudah bisa membaca Al-Quran dengan menghafal tanpa melihat mushaf dan seterusnya ya. Dan ini tentu tidak ada orang-orang terdahulu yang menghafal kitab-kitab mereka, tapi Al-Quran justru dengan kemudian yang memberikan, bahkan anak-anak kecil sekalipun itu bisa menghafalkan Al-Quran. Dan dahulu di zaman kebesaran Islam, umumnya anak-anak itu hafal Quran di usia sebelum balik. Maaf ya, usia balik itu hari ini berapa tahun? Saya lihat. Umumnya orang-orang di zaman kebesaran Islam itu sudah menghafal Al-Quran di usia sebelum baliknya. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun ya, beliau menyarankan anak-anak sebelum usia balik sudah selesai hafalan Qurannya. Dan itu terjadi di kalangan para ulama kita ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nah ini diantaranya yang para penghafal Quran di usia dini. Jadi para ulama yang kita kenal misalnya Imam Asy-Syafi'i itu usia 7 tahun sudah menghafal
Quran sudah tuntas. Nanti Imam Syafi'i itu di usia 10 tahunnya sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Ya, usia 10 tahun. Imam At-Tabrani, salah satu ulama tafsir luar biasa, itu dulu juga menghafalkan Quran selesai 30 juz di usia 7 tahun. Ibnu Qudamah ini salah satu ulama di kalangan mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, sudah selesai hafalan Qurannya 10 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu selesai menghafal Quran di usia 9 tahun. Termasuk kalau kita lihat ya, para ilmuwan muslim, Ibnu Sina yang kita kenal dengan bapak kedokteran ya, sangat ahli dalam bidang kedokteran itu, terlepas nanti akidahnya seperti apa, ternyata juga selesai menghafal Qurannya di usia 10 tahun. Ibnu Khaldun yang orang kenal hari ini sebagai bapak sosiolog dalam Islam itu ya, punya kitab namanya Muqaddimah, yang setelah keliling berbagai macam wilayah negeri membuat satu teori-teori atau penemuan-penemuan dalam bidang sosial yang luar biasa. Ternyata juga sudah menghafal Quran di usia 7 tahun. Al-Biruni, ulama besar dalam ilmuwan muslim, itu juga sudah hafal di usia 15 tahun, dulu umumnya sebelum balik. Bahkan di kalangan para pemimpin, misalnya kita kenal Khalifah Umayyah, misalnya Umar bin Abdul Aziz, ini juga umumnya dulu menghafal Quran di usia masih kecil. Muhammad Al-Fatih yang nantinya juga membebaskan Konstantinopel, itu juga menjadi panglima komandan perang luar biasa juga pada usia yang masih kecil. Nah, maka inilah idealnya ya. Jadi selesai menghafal Quran di usia belia. Kenapa kok harus selesai tuntas di Qurannya dulu? Karena Quran ini sebagai kurikulum utama dan pertama sebelum nanti sebagai pijakan belajar ilmu yang lain. Dan pasti menjadi PR hari ini, kalau anak usia sudah balik kok belum tuntas bacaan Qurannya, tambah berat nanti. Ibarat dandani yang rusak itu tambah berat. Ya. Maka kadang-kadang menjadi apa ya, hari ini nggak umum ya mungkin ya, anak kecil sudah sekian juz, anak kecil sudah sekian juz. Tapi perlu kita menghadirkan ini kembali sebagaimana dulu zaman itu pernah ada. Jadi nggak asing, bahkan orang menghafal Quran di usia kecil itu sudah biasa dulu gitu ya. Nah sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa karena ya jarang itu terjadi. Nah, akan tetapi insya Allah tidak ada kata terlambat ya, meskipun bisa jadi kita dulu ini belajar Quran juga sudah sangat terlambat ya, mungkin karena kondisi. Dulu kelas berapa belajar Quran ini ya? Lupa ya. Artinya bisa baca Quran sampai lancar itu kira-kira dulu usia berapa? Umumnya sudah dalam usia yang sudah dewasa. Sama saya juga lancar ya. Ya. Artinya kalau kita mengaca tadi ya pada kondisi ideal. Nah, karena memang belajar Quran juga tidak mengenal usia, ya kalau kita tidak seideal para ulama kita dahulu, atau mungkin capaian-capaian bagaimana orang sudah selesai dengan Qurannya, minimal ya mulai hari inilah kita belajar tentang Al-Quran ini. Yang kalau sekiranya belum lancar membacanya, berarti perlu belajar membaca Al-Quran. Ya perlu nanti ikut belajar tahsin, bagaimana memperbaiki bacaan Qurannya. Bagi yang sudah baik, ya sekarang mau ditahsin langsung nih. Ini pakai usam Usmani. Nah ini ada banyak disediakan mushaf ini ya. Kurang biasa. Ya jangan sampai jadi pajangan aja ya. Mushafnya itu Pak, banyak kalau banyak kan harokat bingung. Maka harokat yang bingung. Maka itu perlu ya diagendakan, kalau memang ada waktu kosong, waktu longgar, belajar belajar. Nah, dan belajar Al-Quran itu perlu ada yang menyimak, perlu ada yang membetulkan, karena yang namanya Quran itu butuh talaki. Talaki itu langsung dengan guru. Sebenarnya bisa aja sih kita belajar dari YouTube, dari murotal yang ada di kaset-kaset. Tapi masalahnya kalau kita salah nggak ada yang benarkan. Apa ya terus kita mendengarkan misalnya dari YouTube terus bisa tadi dengan salah kan nggak mungkin.
Maka kita butuh guru belajar Quran itu, karena sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu belajar Qurannya langsung dari malaikat Jibril, iya kan? Ketika datang bulan Ramadan, setiap malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan hafalan Qurannya kepada malaikat Jibril. Kalau salah, malaikat Jibril yang membetulkan, ya kan? Kadang-kadang giliran Nabi yang menyimak, malaikat Jibril yang membaca. Dan karena memang Quran itu ilmunya harus talaqi, Quran itu ilmunya harus langsung bersama guru yang membenarkan bacaannya. Gitu ya. Nah kalau kita baca sendiri kan nggak tahu ini salah atau tidak, panjang pendeknya benar atau tidak kan belum tahu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang ingin kita sampaikan ya, di karena ini. Kemudian sedikit kita akan membuka supaya untuk lebih menyemangati kita, kenapa kita perlu belajar Quran lebih dalam. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kitab ini wajib dibaca bagi orang yang menghafal Quran ya. Bukunya namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi buku tentang motivasi dan adab bagi orang yang menghafal Quran. Di dalam bab ini, di dalam kitab ini, bab pertama yang dibahas adalah fi atrofin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang menghafalkan Al-Quran. Langsung kita bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Predikat terbaik sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang belajar Quran, orang yang mau belajar Quran, ya, menyempatkan waktunya untuk belajar. Nah, memang kalau dalam masalah waktu ya, kalau nggak betul-betul disempatkan tuh ya nggak sempat beneran. Tapi masa dalam satu pekan itu kok nggak ada waktu khusus kita untuk bersama Quran, ya, mesti harus ada. Nah itulah menjadi orang terbaik, orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah kalau sudah ada misalnya yang membantu di TPA ngajar ngaji untuk adik-adik atau anak-anak ya, ini menjadi orang yang belajar dan mengajarkan Quran, dan inilah sebaik-baik orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang belum bisa baca Quran dan mau belajar Quran meskipun terbata-bata. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, dia pandai belajar Qur'annya, dia membaca Qur'annya sudah lancar, bahkan dengan nada yang sangat enak untuk didengarkan, ya. Kalau misalnya dia baca Quran didengar orang sampai bisa nangis dengan bacaannya. Orang yang pintar baca Quran seperti ini, ma'as safaratil kiramil barara, maka dia kedudukannya bersama para as-safarah al-kiram al-barara. Ini adalah para malaikat. Maka dia kedudukannya bersama dengan para malaikat. Bagaimana dengan orang yang belum bisa membaca Al-Quran dan dia mau belajar? Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Quran dan dia terbata-bata. Apa bahasa Jawanya yatata'u ini? Gradul-gradul ya. Masih ngeja alif fathah, alif kasroi, alif doma'u. Apa? Kadang ya salah, kadang-kadang gitu ya. Orang yang terbata-bata membaca Quran, dia nggak lancar dan dia tetap mau belajar Quran, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, dia akan dapat 2 pahala. Coba yang belajar saja yang baru terbata-bata dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala belajar Quran, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Maka nggak ada ruginya orang belajar Quran itu. Terus misalnya, sudahlah saya nggak usah belajar aja daripada salah-salah terus. Enggak, justru salah itu nanti dapat pahala. Ya. Tapi ya jangan disengaja terus salahin terus ya. Maknanya orang mau berusaha untuk bisa, dan untuk bisa itu karena harus salah dulu kadang-kadang gitu ya. Maka dia dapat 2 pahala. Ya kan?
Maka dua pilihan dalam belajar Al-Quran itu ya. Kalau sudah pandai, sudah lancar, dia mahir dengan Quran, maka kedudukannya bersama para malaikat. Yang masih belajarnya masih terbata-bata, belajarnya masih gradual dari bahasanya, maka dia dapat dua pahala. Ya, tidak ada yang sia-sia dengan waktu belajarnya. Untuk itu tidak ada telat ya, kata telat dalam belajar. Insya Allah masih banyak kesempatan kita untuk belajar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain memberikan perumpamaan tentang orang yang membaca Quran. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran masalul urtujah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utrujah itu kayak gimana? Buah yang baunya bagus, baunya harum, rasanya juga enak. Jadi orang mukmin, orang yang beriman, kalau dia belajar Quran, membaca Quran, itu Nabi mengumpamakannya seperti utrujah. Buah yang rasanya manis, baunya juga harum. Ini kira-kira buah apa ini? Mana lagi? Kalau mangga misalnya mangga mana lagi gitu ya. Ini kan harum baunya, kalau dimakan manis. Kalau durian, masalahnya nggak semuanya suka ya. Tapi itulah buah utrujah. Seperti orang mukmin yang belajar Quran, membaca Quran. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamra. Orang mukmin, dia orang beriman, ya, tapi enggak pernah baca Quran. Nabi mengumpamakannya seperti tamra, seperti kurma. Bagaimana buah kurma itu? Lari halaha wa ta'muha thayyibun hulwun. Ya. Kurma itu enggak ada baunya. Enggak ada baunya, tapi kalau dimakan rasanya manis. Ya kan? Ya masih enak sih jadi buah kurma ya. Karena keimanannya sih, meskipun juga ada kekurangannya gitu ya. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Sebaliknya orang munafik ketika dia membaca Al-Qur'an seperti raihana. Ya. Raihana itu ya tumbuh-tumbuhan atau sejenis buah-buahan yang rihuha thayyibun, baunya sedap, baunya enak, tapi rasanya pahit. Buah apa ini kira-kira? Ya, raihana tadi ya. Ada nggak buah di kita ya? Jadi baunya manis, baunya sedap gitu, tapi rasanya pahit. Kalau nggak ada yang bisa dicari lah ya kayak gitu. Gitu ya. Ini seperti orang munafik tadi. Orang munafik yang dia baca Quran, dia punya kebaikan dari Qurannya, maka baunya sedap gitu ya. Tapi gara-gara munafik itulah yang menjadikan rasanya jadi pahit. Sebaliknya masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak pernah baca Quran, nggak bisa baca Quran itu seperti hamdalah, ya, buah yang tidak ada baunya, kalau dimakan pahit. Ini mungkin ada ya, nggak ada baunya, yang nggak sedap, yang nggak harum, tapi kalau dimakan pahit rasanya. Ini orang munafik yang nggak baca Quran. Tentu dari semua permusalahan, semua perumpamaan yang Nabi buat ini, tentu kita ingin seperti yang pertama ya. Seperti utrujah tadi, orang mukmin yang baca Quran, ya, maka harum baunya dan rasanya juga enak lezat. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita renungkan hadis ini luar biasa ya. Jadi satu kondisi yang kita sangat khawatir nanti di akhirat. Ini hadisnya. Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an Iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti di akhirat Nabi mengabarkan kepada kita, nanti di akhirat orang yang
dahulu bersama Quran itu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memerintahkan orang ini, Iqra. Wahai si fulan yang dulu sudah belajar Quran, yang sudah sering membaca Quran di dunia, Iqra, baca lagi Quranmu ini. Warqi, ya. Dan naik. Maknanya kalau dia baca Quran, derajatnya ini naik. Warotil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turotil fid dunya, sebagaimana dulu kamu baca tartil di duniamu itu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena nanti di akhirat itu, di surga itu, orang itu kedudukan surganya sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca nanti di akhirat. Jadi kalau kita renungkan nih, berarti yang pertama ya, kita ini masuk surga atau enggak kan juga menjadi pertanyaan kan. Yang kedua, nanti di ahli surga itu yang bisa jadi ada orang yang masuk surga dengan bacaan Qur'annya. Allah akan perintahkan kepada orang ini, ya, Iqra warqi, baca bacaan Qur'anmu. Ya, mohon maaf ya, nanti di akhir itu kira-kira ada mushaf kayak gini atau tidak? Yang jelas kan nggak ada kan? Berarti nanti kita di akhirat itu akan membaca dengan hafalan kita, iya kan? Nanti di akhirat akan kita baca sebagaimana Quran yang kita hafal. Maka orang yang suka baca Quran itu nanti diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo baca lagi Quranmu sekarang di akhirat ini, dan naik derajatmu sebagaimana surgamu yang nanti akan kamu tempati, ya. Dan akhir ayat yang kau baca, disitulah nanti kedudukanmu di surga. Maka kalau kita sederhanakan kan, mohon maaf ya, kalau misalnya kita hafal misalnya dari yang terakhir aja lah ya, dari surat juz 30 itu ya, juz sama itu. Misalnya kita baca surat Al-Fatihah, lancar, naik kan, perhatikan surganya lagi. Naik surat An-Nas, lancar, naik surat Al-Falaq, nah kemudian baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Lahab. Terus kalau kita terus lancar habis 1 juz, berarti surga kita 1 juz. Ternyata kita masih bisa menghafal lagi juz 29 misalnya, ya kan? Oh, misalnya kita baca jadi surat Al-Mursalah, kita baca selesai, lanjut lagi misalnya ke surat Al-Insan, kita baca lagi, kita baca Al-Qiyamah, kemudian kita baca surat Al-Mudaththir, terus kita baca sampai surat Al-Mulk, berarti kita sudah habis 1 juz lagi. Derajat kita ada di surga 2 juz gitu ya. Ternyata masih diperintahkan lagi, Iqra warqi, kata Allah Subhanahu wa taala, ayo baca lagi. Mulailah kita baca juz yang ke-28, ya kan? Juz 28 kita mulai baca surat At-Tahrim, kita baca lagi misalnya surat At-Tolaq, ya. Dan seterusnya, selesai nanti sampai surat juz yang ke akhir awal juz 28. Berarti surga kita ada di 3 juz gitu. Terus sampai kalau kemarin orang itu hafal 30 juz, berarti inilah kedudukan surga paling tinggi dengan capaian bacaan Quran yang telah dia baca. Coba, mohon maaf ya, yang bisa. Ya, coba kalau misalnya ada yang kemudian, ya alhamdulillah sih masuk surga, sudah masuk surga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ketika kemudian diminta ayo baca Al-Qur'anmu gitu ya, terus sampai surat Qul-Hu kok nggak bisa lanjut? Ya ini kan terlebih surganya surga Qul-Hu kan gitu kan? Karena sebatas itulah yang dia bisa baca. Apalagi kalau hanya surat Al-Fatihah atau yang dihafal gitu. Langsung mencolot Anas masuk Al-Fatihah. Ya, itulah sebabnya ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tantangan yang kita dapati. Semakin angel dan semakin bisa kita lakukan, berarti pahalanya semakin besar. Maka layak kemudian orang yang menghafal Quran mendapatkan derajat semulia itu, gitu kan? Karena memang tantangannya juga besar. Coba mohon maaf nih ya, kira-kira baca Quran dengan lihat HP itu lebih betah yang mana kira-kira? Quran kayak ini. Alhamdulillah kalau Quran. Coba kalau Quran itu kan tantangannya besar. Tantangannya kan berat ya. Lihat Quran gini, paling 10 menit sudah buyar-buyar. Iya deh. Kalau HP, wah itu nggak terasa, 1 jam itu nggak terasa ya. Kadang-kadang
kadang-kadang dimodifikasi ya setelah kalau gitu Qurannya dari HP. Giliran yang dibuka juga ngantuk juga gitu. Nah, memang berat ya, bersama Quran itu berat. Karena berat itulah kemudian wajar memberikan kedudukan yang mulia, yang tinggi derajatnya tadi. Nah, berikutnya ini kabar gembira bagi para orang tua, ya, bagi para bapak ibu yang sudah punya anak. Mari kita tadabburi ayatnya, hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila biha wa amila bima fihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, kemudian dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Maka orang tadi Allah akan karuniakan, ya, Allah akan mengkaruniakan kepada kedua orang tuanya tadi mahkota pada hari kiamat. Jadi ini yang sudah punya anak siapa? Banyak ya sudah punya anak. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berarti ini kan posisinya anak-anak kita, ya. Anak-anak kita misalnya membaca Al-Quran, kemudian anak-anak kita setelah memahami dan kemudian menghafal Quran, mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Nanti di akhirat apa yang menjadi jaminannya? Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Ya kan? Apakah ada syarat bapak ibunya bisa baca Quran? Memang tidak disebutkan ya bahwasanya orang tuanya harus bisa baca Quran, ternyata tidak juga. Ya. Jadi ibarat jasa orang tua yang sudah berkorban, jasa orang tua yang sudah serius untuk menjadikan anak-anaknya bersama dengan Quran, hafal Quran sampai kemudian mengamalkan Quran, jasa orang tua inilah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan nanti di akhirat, dipakaikan mahkota di hari kiamat. Ya. Dau aksamu min dau'il syamsi. Nabi mensifati ya mahkota yang akan dipakai di atas kepala orang tua yang anak-anaknya menghafal Quran itu cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya, yang menyinari rumah-rumah yang ada di dunia ini. Ya. Famadhannukum billadzi amila bihadza. Ya, apa yang kalian persangkakan dengan orang yang kemudian mendapatkan kemuliaan seperti itu? Pasti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk itulah ya, jadi menjadi ahli Quran itu bukan kita saja sebagai orang tua, tapi juga anak-anak kita perlu untuk kemudian diawali dengan Quran, gitu kan. Sudahlah, kita ini nggak usah sedih kalau anak-anak kita misalnya nggak bisa berhitung, ya memang kita sedih gitu ya, nggak bisa misalnya baca tulis abjad gitu. Tapi alangkah lebih sedihnya kalau kemudian mereka nggak kenal Quran. Karena ini loh salah satunya ini gitu ya. Yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan, Pak, jenengan dulu anaknya nilai matematikanya berapa, kan enggak gitu. Yang mendapatkan kemuliaan nanti mahkota disematkan di atas kepala kedua orang tua yang anaknya tadi di surga itu kan bukan prestasi akademiknya. Ya kan? Kan enggak kemudian enggak hadisnya kan bukan siapa yang anaknya nanti dapat memenangkan olimpiade apa nanti diberikan mahkota, kan enggak, ternyata Quran yang jadi ketentuan itu. Nah, artinya tentu kita sedih gitu ya kalau kemudian ada orang tua yang lebih punya perhatian besar terhadap hal-hal yang sifatnya akademik umum tapi nggak ada perhatian dengan Qurannya, ya. Ya memang idealnya dua-duanya, gitu. Tapi yang lebih utama mestinya ya yang Quran ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis yang mudah-mudahan menyemangati kita kembali ya untuk terus belajar Quran, meskipun tidak setiap hari, ada waktu yang kita luangkan. Setiap waktu, setiap hari ya mungkin 10 menit, 15 menit belajar Quran, yang baca Al-Quran. Kalau memang belum lancar, perlu belajar dari guru-guru, dari para asatidzah kita yang sudah bisa belajar Al-Quran dengan baik makhrajnya dan seterusnya.
Alam bisawab, mungkin itu ya sebagai pengantar awal. Mungkin ada yang didiskusikan atau mungkin ada yang membaca, kita dengar bersama untuk kita koreksi ya. Mungkin ada. Ini terkaji. Iya, silakan. Itu kedepannya apa belajar mengenai tanda baca dan tajwid di Al-Quran yang di Al-Quran ini. Yang teman-teman banyak yang bingung. Oh iya. Nggak pernah pakai mushaf itu. Iya, iya. Ini Quran Madinah ya. Iya. Standarnya memang ini standarnya. Iya. Idealnya untuk kita membaca menghafal Quran itu pakai Rasam Usmani, lebih mudah. Ya, paling bukan gak kulino. Mungkin yang biasa membaca Quran cetakan Indonesia, terus membaca ini ya agak beda. Ya, bingung ya. Ya, bingung. Tapi insya Allah kalau sudah biasa membaca, mau Quran Indonesia mau Quran agama ini biasa mestinya. Kalau teman-teman di sini kan yang di pusat sendiri kan nggak biasa semua harus seperti itu. Jadi saya juga agak kebingungan tentang kalau dulu waktu ngaji pun kalau dikasih Quran itu saya tukarkan ke yang mushaf Indonesia. Ya. Perlu ada gurunya lah. Kalau di sini kan kalau yang sudah berjalan kan bacanya bareng-bareng. Jadi kalau ada yang salah ya diem baru nyambung lagi. Sedang buat tuh deh salah. Gitu. Yang penting semangat ya. Yang penting semangat. Kalau tidak depan. Iya. Bisa depan. Ya, insya Allah ya. Jadi pelan-pelan mungkin nanti juga sambil kita kenalkan tentang makhraj ya. Mungkin yang pertama sebelum masuk ke tajwid, makhraj dulu. Makhraj dari masing-masing huruf hijaiyah itu seperti apa? Nanti kita ambil beberapa matan yang itu sudah standar ya. Misalnya tentang makhraj yang biasa dipakai dari matan Al-Jazari itu sudah ada ringkasannya. Insya Allah nanti juga kita bisa pelajari satu demi huruf, huruf demi huruf gitu ya, insya Allah. Mungkin ada yang lain? Itu kadang kan ada yang perempuan kalau lagi menstruasi itu kadang megang saja kan ada yang nggak boleh, walaupun megang atau kadang ada yang mau diakali pakai HP. Itu gimana? Iya. Yang pertama hukum wanita membaca Al-Quran, membacanya ya, membacanya ini hukumnya boleh, membaca langsung itu boleh. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh wanita dalam kondisi haid ini memegang mushaf. Ini yang kemudian para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Tidak boleh memegang mushaf. Tapi kalau membacanya boleh. Ya. Sehingga enak kalau punya hafalan meskipun dalam kondisi berhalangan, karena ada hafalannya maka memorosi hafalan itu tetap bisa dibaca. Apalagi di luar Nah, yang tidak boleh adalah memegangnya. Terus misalnya membacanya dari HP boleh atau tidak? Jadi misalnya kan sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa di-download di HP tentang Quran, aplikasi Quran. Itu dihukumi sebagai mushaf Al-Quran seperti ini ataukah HP? HP. Maka boleh. Karena itu hukumnya bukan Quran ya, tapi HP. Termasuk misalnya kita atau seorang wanita dalam kondisi haid misalnya tetap membaca Quran tapi mendengarkan murotal yang didengarkannya. Kemudian dia ikut bacaan yang didengarkannya tadi, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak membawa atau tidak memegang langsung mushaf. Nah, untuk itu sebenarnya tidak perlu repot-repot ya. Misalnya kita bawa mushaf terus pakai syuting atau apa digini-ginikan misalnya. Ini nggak perlu ya. Karena memang dilarang, nggak boleh memegang mushaf. Ya tadi sarananya bisa pakai mendengar atau mungkin dengan HP, karena itu bukan dihukumi sebagai mushaf. Untuk itu apa hukumnya kita membawa HP kita ke dalam kamar mandi meskipun ada instalan murotal atau instalan Qur'annya tadi? Nggak apa-apa, karena itu kan hukumnya HP bukan mushaf gitu kan. Nah maka boleh, nggak apa-apa dibawa ke kamar mandi. Hanya saja kalau pas
disetel ringtone-nya ayat Quran ya. Setan mereka apa setan? Ya, nanti tentu dimatikan karena nggak boleh di dalam WC itu ada bacaan-bacaan Quran gitu kan. Ya. Jadi itu solusinya bagi seorang wanita dalam buat sehat ketika ingin baca Quran. Yang memang idealnya punya hafalan ya, sehingga tidak perlu mushaf, langsung bisa membaca tadi. Bulu itu salah ya dengan bulu. Ya memang perlu bertahap ya. Vaksin dulu, kalau sudah selesai bagus bacaannya baru nanti tahapan menghafal. Ya kalau repot ya, kalau kita langsung menghafal tapi masih banyak bacaan yang salah itu nanti tambah berat ya, tambah susah. Ya, maka urutan yang benar adalah tahsin dulu ya. Diperbaiki dulu bacaannya, tajwidnya sudah benar, baru nanti proses menghafal. Ya kan bagus lah ya, misalnya ditargetkan pegawai BTM setahun minimal 1 juz. Itu kan bagus ya. Minimal 1 tahun, juz 30. Syukur-syukur Mas Arya sebulan selesai gitu ya. Tapi apa saya seorang atam. Ya bagus ya, artinya kalau misalnya sampai dan alhamdulillah kami ya di guru-guru di Kutab itu memang untuk memotivasi dan bukan motivasi yang sifatnya duniawi ya. Ada tunjangan ya, tunjangan guru yang sudah hafal 1 juz. Dan syaratnya apa? Syaratnya dapat tunjangan itu dinyatakan lulus ketika kita bareng-bareng kayak seperti ini. Biasanya gitu ya, jadi terus menghafal 1 juz. Kalau sudah selesai setoran hafalan 1 juznya, nanti dites 1 juznya. Kalau sudah lulus, ya alhamdulillah berarti dapat sertifikat, dapat tunjangan, nanti naik ke juz berikutnya. Kan luar biasa ya, 2 tahun aja sudah dapat 2 juz misalnya di sini. 2 tahun 2 juz. Tapi saya kalau hafal kan nggak boleh kayak dengar musik gitu loh. Nggak boleh. Hidupnya kan di daerah sini kan banyak musik, banyak gitar, jadi ya mustahil pak gitu. Kayaknya malamnya betul kayak waktu bertanya pak vaksin itu kan banyak pesantren-pesantren itu divaksin, terus tadi dengar musik kan banyak yang untuk telinga gitu kan. Kapan-kapan gitu. Ya betul ya, jadi memang musuhnya Quran itu musik. Musuhnya Quran itu musik. Jadi tidak akan bercampur sebenarnya ya. Nah, tidak akan bercampur dalam satu telinga kita itu musik dan Quran itu nggak akan bercampur. Nggak akan bercampur ya. Untuk itu bagi orang yang terbiasa dengan Quran, ahli Quran itu dia sangat menghindari musik karena itu lawannya. Kalau ketemu lawannya bisa dia menang atau kalah kan gitu ya. Maka coba kalau kita cermati, musik itu kan kayak ada ada nanggemnya gitu ya, ada ritmenya. Quran yang kita baca itu kan gitu kan, ada cengkoknya. Nah cengkoknya Quran sama cengkoknya musik itu nggak mungkin akan ketemu di telinga kita itu. Orang yang terbiasa mendengar musik dan kadang-kadang sampai bisa nangis kalau mendengar musik yang sedih, yang mendayu-dayu gitu ya. Sama dia gitu. Gitu kan? Kalau dia mendengar Quran, nggak mungkin dia akan tersentuh hatinya dengan Quran gitu. Karena sudah terpenuhi oleh musik tadi, gitu kan? Cobalah, mungkin kita pernah merasakan ya, sehari full mendengar musik terus itu. Malam misalnya sebelum tidur kita setel murotal, itu nggak nikmat sama sekali. Ya, karena memang nggak akan menyatu. Telinga kita dengan musik, kalau kita sudah akrab dengan Quran itu nggak akan menyatu. Gitu. Sebaliknya orang yang sudah terbiasa mendengar Quran, bacaannya Quran, terus tiba-tiba dia dengar musik, pusing dia dengar musik gitu kan. Nah untuk itu kalau kita sudah proses menghafal Quran itu jauhilah musik, karena itu menjadi musuh Quran itu musik gitu. Nah lebih baik memang tidak mendengar musik. Ini tanggapan mungkin. Pertama ya jenengan. Iya. Kalau dalam drama Korea Pak.
dengan Geisha, takutnya Geisha. Ngono apa saja. Oh, barat idola limo kan. Sama itu Pak Nuslo Pak ya Pak. Nuslo Pak. Judi online. Oh, Judi online udah. Padahal. Iya, ya mudah-mudahan bisa segera ditinggalkan. Nah, itu kalau Itu itu. Iya. Ya, baik ya, mungkin itu ini sebagai pengingat dan mungkin untuk memotivasi kita kembali supaya kita punya waktu bersama dengan Quran di sela-sela kesibukan baik di kantor maupun di rumah ya. Gitu. Karena ini sangat penting. Dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagai individu maupun kelompok atau mungkin di persyarikatan yang kita ada di dalamnya. Itulah yang bisa kita diskusikan, semoga manfaat. Lain waktu kita coba belajar pelan-pelan tentang bagaimana membaca Quran yang tartil, yang baik, sebagaimana kaidah tajwidnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.